Hari ini kita akan membahas tentang mitos-mitos, juga filosofi-filosofi, dan segala persepsi-persepsi yang ternyata membuat kita sulit untuk memaafkan, dan ternyata malah menghambat kita untuk memaafkan. Ya. Jadi ada banyak sekali mitos-mitos atau filosofi-filosofi yang ternyata tidak tepat gitu ya, yang membuat diri kita itu ketika menganggap itu maka memaafkan itu menjadi sulit gitu. Contohnya apa? Yang pertama adalah kita menganggap bahwa memaafkan itu adalah sesuatu yang harus berimbang gitu ya, harus sama gitu. Misalkan kalau kita dipukul sama orang, berarti kita pun harus membalas dia dengan pukulan gitu. Dan ketika kita disakiti, misalkan kita dikhianati, kita pun akan membalas, kita tuh harus membalas dia dengan pengkhianatan pula gitu. Dan yang terjadi malah justru kebanyakan kasus yang datang ke klinik saya gitu ya, ke pasien-pasien yang datang ke layanan hipnoterapi di Buku Hypnocenter, itu justru rata-rata dia sudah membalaskan dendamnya. Misalkan dia dikhianati, diselingkuhi, dia balas dengan selingkuh. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi ketidaktenangan batin, masalah yang baru, bahkan luka dia terhadap orang yang tersebut pun malah jadi makin besar. Karena apa? Dia malah menyalahkan, gara-gara dia tuh saya jadi begini, hancur hidup saya, jadi berselingkuh dan lain-lainnya. Nah itu malah jadi masalah berikutnya gitu. Jadi ketika kita menganggap bahwa memaafkan itu adalah harus berimbang tadi gitu ya, harus timbangan yang sama gitu, yang terjadi adalah kita sebenarnya sedang memacu diri kita untuk menyakiti kita dengan cara yang lain gitu. Tadi contohnya yang tadi, pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan, memukul dibalas dengan memukul. Otomatis ketika orang menzalimi kita, kita sedang mendidik diri kita untuk menzalimi orang lain, dan itu nggak benar gitu. Jadi itu filosofi yang pertama yang salah gitu ya. Apa yang terjadi justru pada akhirnya adalah ketika kita melakukan hal yang sama, belum tentu kita melakukan itu membuat diri kita tenang, dan belum tentu kita bisa memaafkan gitu ya. Jadi itu persepsi yang salah. Oke. Yang kedua, terkadang kita berpikir misalkan ketika seseorang gitu melakukan kesalahan pada diri kita, maka ya udah deh maklumin aja gitu. Bahasa-bahasa maklumin, bahasa-bahasa udahlah biarin aja, namanya juga anak kecil. Ya udahlah biarin aja, namanya juga orang, wajar salah. Tapi di dalam hati tuh ada dongkol gitu, ada kecewa gitu. Nah itu juga sebenarnya sebuah proses yang kurang tepat gitu, karena dikatakan sebuah proses memaafkan apabila orang itu juga bisa mendidik orang yang melakukan kesalahan itu untuk melakukan sesuatu yang benar, agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama kepada orang lain gitu. Jadi memaafkan itu bukan memaklumi, bukan membiarkan itu terjadi lagi gitu ya. Jadi memaafkan itu juga adalah salah satu bentuk ada tindakannya juga untuk mencegah hal itu terjadi lagi gitu. Ketika orang memaafkan, biasanya orang itu juga akan memberikan satu penghargaan ke orang itu, bahwa orang itu mau berubah dan sudah saatnya kamu berubah, makanya jangan sampai mengulangi itu lagi gitu. Harapannya seperti itu gitu. Jadi dari hal ini, persepsi memaafkan adalah memaklumi atau membiarkan terjadi berulang-ulang bahkan pada diri kita, itu sebenarnya tidak tepat gitu. Karena justru ketika dia membiarkan itu terjadi ulang-ulang, oh itu orang yang saya sayang, ya biarin aja lah ngelakuin itu. Tapi dalam hati kita tidak nyaman gitu, itu ditekan tuh stresnya gitu, dan suatu saat akan meledak. Dan yang kalau udah meledak itu yang berbahaya adalah, yang kasihan adalah dirinya dia yang bermasalah, bisa bermasalah dengan interaksi dengan sosialnya, bisa bermasalah dengan orang yang menyakiti dia, bahkan dia juga bisa sampai gangguan jiwa karena terlalu banyak ditekan, yang akhirnya tidak keluar, nggak dibicarain sama orang banyak, sama orang lain, yang membuat dia menjadi tertekan dalam hidup dia, yang membuat akhirnya makin lama makin menumpuk, meledaklah gitu. Jadi memaafkan bukan berarti memaklumi, bukan berarti juga membiarkan mengulangi kembali. Memaafkan adalah sebuah tindakan untuk mencegah itu kembali terjadi, dan sebuah tindakan untuk memberikan apresiasi kepada orang itu untuk menjadi lebih baik ya. Dan selanjutnya, persepsi lain tentang memaafkan adalah memaafkan itu sebenarnya orang banyak menganggap
ketika seseorang memaafkan, sebenarnya orang itu adalah orang yang kalah gitu ya. Jadi di sini bukan yang perlu saya garis bawahi. Jadi memaafkan ini bukan sekedar menang kalah gitu ya, bukan menang kalah bahkan gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang kalau misalkan kita memaafkan orang lain berarti kita kalah gitu. Justru ketika kita tidak memaafkan orang lain, kita sebenarnya menjadi orang yang kalah. Kalah dengan apa? Kalah dengan nafsu kita, kalah dengan amarah kita, kalah dengan emosi kita gitu. Yang membuat diri kita sebenarnya tetap aja nggak nyaman gitu. Ketika kita merasa kita sudah menang gitu, yang seperti yang pertama tadi saya ceritakan, ada kasus di mana orang itu dibalas dengan hal yang sama, tapi tetap aja nggak puas dalam hati kita gitu. Jadi walaupun ada kemenangan, tetap kepuasan itu nggak akan ada. Rasa itu tetap ada, keengganan untuk memaafkan itu masih tetap ada gitu. Karena bukan hanya sekedar kita itu mendapatkan sebuah kemenangan dari segala sesuatu yang harus dimaafkan itu, tapi memaafkan itu lebih penting dari itu gitu. Memaafkan sebenarnya adalah sebuah kemenangan dari diri kita gitu. Bukan sekedar menang kalah berarti kita yang kalah gitu. Justru ketika kita memaafkan itu kita sedang menang melawan nafsu kita. Memaafkan itu adalah sebuah kemenangan kita melawan sesuatu yang sebenarnya akan menyakiti diri kita terus menerus ke depannya gitu. Jadi bukan sekedar dalam sebuah pertandingan kita dengan orang itu, tapi itu pergolakan batin di dalam diri kita gitu. Itu yang lebih penting. Kalau misalkan tadi persepsinya memaafkan adalah menang kalah, yang lebih penting adalah kita menang melawan diri kita sendiri. Dan menang melawan diri kita sendiri salah satunya adalah dengan memaafkan gitu. Jadi memaafkan bukan berarti menang kalah gitu, dan bukan berarti kita kalah gitu. Justru kita adalah pemenang gitu. Bukan kalah dari orang lain, karena mau kita menang pun kita tetap tidak nyaman, kita akan tetap terbelenggu gitu. Karena ya tadi orang itu sudah mengakar, terproyeksi dalam diri kita gitu. Yang lebih parah lagi, orang yang meninggal pun rasanya masih ada gitu. Bahkan kalau kita pikir bahwa dengan meninggal dia akan lepas tuh mau masalah dalam hati kita, ternyata enggak. Ada salah satu pasien pun yang datang itu adalah orang tua, dia punya masalah dengan orang tuanya gitu. Dan dia mendoakan orang tuanya untuk mati gitu. Dan ketika orang tuanya mati dia malah nyesel gitu. Yang terjadi dia nggak merasa menang gitu. Walaupun dia merasa akhirnya gitu dia dapat balasannya, tapi justru adalah penyesalan, ketidaknyamanan, dan dia merasa kenapa dulu, dia malah merasa kalah gitu. Kenapa dulu saya berpikir sampai seperti itu gitu. Ada penyesalan, ada kecewaan di sana gitu. Jadi ketika kita berpikir tentang memaafkan gitu, berpikirlah bahwa memaafkan adalah sebenarnya adalah kemenangan dalam diri kita gitu ya. Dan persepsi yang lain yang sering kali membuat memaafkan ini menjadi sulit gitu ya. Kebanyakan orang berpikir bahwa ketika orang tersebut terkena karma gitu ya, baru kita merasa kita bisa memaafkan gitu ya. Kenyataannya tadi saya bilang, orangnya mati pun gitu, rasanya masih tetap ada di sini. Jadi nggak ada pengaruhnya orang itu kena karma atau tidak gitu ya. Belum tentu juga akan berpengaruh pada diri kita. Bahkan ketika orangnya pun kena karma gitu, kita pun akan misalkan kayak tadi, ketika dibalas dengan hal yang sama kita, itu seperti karma buat dia. Tapi yang terjadi adalah kita sedang merusak diri kita sendiri gitu. Seperti itu. Jadi memaafkan bukan berarti juga adalah melihat orang itu terkena karma gitu ya, atau mengalami karma baru kita bisa memaafkan. Nah yang terakhir adalah kebanyakan orang merasa baru bisa memaafkan apabila sudah bisa melupakan. Nah ini yang sulit nih, kita ini tidak bisa lupa tiba-tiba, kecuali pikun atau amnesia gitu ya, tiba-tiba tertabrak akhirnya lupa gitu ya. Nah kenyataannya sulit untuk melupakan segala sesuatu karena pasti ada pemicunya, ada suasana-suasana yang mengingatkan kita dengan orang itu, ada hal-hal yang membuat kita teringat dengan orang itu. Maka dari itu memaafkan bukan berarti melupakan gitu ya. Justru memaafkan itu adalah kita melepas emosinya gitu. Nggak harus melupakan gitu ya. Kita masih akan tetap ingat, tapi seperti pengertian definisi di awal bahwa memaafkan itu adalah kita enggan untuk membalas dendam, kita mempunyai rasa sebagai manusia yang penuh cinta kasih, kita pun ingin menyadarkan orang itu untuk menjadi orang yang baik, dan kita pun malah pengen memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Nah itu adalah persepsi-persepsi
mitos-mitos yang membuat kita sulit untuk memaafkan. Mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu ini teman-teman lebih paham apa sih yang seharusnya menjadi persepsi positif dalam pikiran saya. Oke, itu pembelajaran hari ini. Saya Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.